Saudara-saudara, dalam Injil Markus 9 ayat 43 sampai dengan 48, Tuhan Yesus Kristus mengajar kepada saya dan kita semuanya berkenaan dengan bagaimana kita mengelola seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita, seluruh perilaku kita, agar kita masuk surga dalam keadaan sebagaimana yang Tuhan mau. Kita harus berhati-hati bagaimana kita mengendalikan diri dan hidup kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Jikalau tanganmu menyesatkan engkau, penggallah tanganmu itu. Jikalau kakimu menyesatkan engkau, penggallah kakimu itu. Jikalau matamu menyesatkan engkau, cukillah matamu itu." Lebih baik masuk surga tanpa tangan, lebih baik masuk surga tanpa kaki, lebih baik masuk surga tanpa mata, daripada dengan tangan, kaki, dan mata kita masuk neraka, di mana ulatnya tidak akan mati dan apinya menyala-nyala dan tidak akan terpadamkan. Ini memberikan satu peringatan yang keras. Di neraka tidak akan ada kenikmatan, tetapi penuh dengan penderitaan. Karena itu kita harus mengelola kehidupan kita sedemikian rupa supaya segala sesuatunya seturut dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Tangan menjadi simbol aktivitas dan kerja. Hati-hati, jangan sampai kerja, kreativitas, dan karyamu itu buah dari kesesatan atau pekerjaanmu membuatmu tersesat. Lebih baik engkau tinggalkan itu. Dan kaki melambangkan perilaku, kehidupan, langkah, perjalanan. Jikalau langkah kakimu menuju kepada kumpulan orang berdosa, kumpulan orang fasik, kumpulan pencemooh, segera berhenti. Jangan lanjutkan, karena itu akan menyesatkan engkau dan membawamu menuju kepada hukuman yang tiada terkira. Mata, dari matalah atau mata menjadi pintu gerbang masuknya segala pengaruh, masuknya segala nilai-nilai, masuknya segala pandangan, masuknya segala filsafat. Jadi jikalau matamu menyesatkan kau, atau dari mata itu membuatmu dikendalikan oleh nafsu kehidupanmu, maka berhati-hatilah. Kita harus mengendalikan mata, keinginan mata yang akan merasuki dan meracuni hati dan pikiran, yang akan membuat kita hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu kita harus mengendalikan seluruh kehidupan kita. Lagu anak-anak kita, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besarlah di surga. Pemazmur di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 juga mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan bersama-sama siapa? Orang fasik. Yang tidak berdiri bersama-sama, tidak berdiri dengan siapa? Ya, tidak berdiri dengan orang-orang berdosa. Yang tidak duduk dengan siapa? Para pencemooh. Ya, kita harus mengendalikan diri hidup kita supaya kita tidak terkamiri atau kita tidak diracuni oleh pola dan cara hidup berdosa, cara hidup orang fasik, dan cara hidup pencemooh. Nah, supaya kita mampu mengendalikan diri hidup kita, menyetel kehidupan kita seturut dengan kemauan Tuhan, Mazmur mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak akan pernah layu daunnya, apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Supaya kita mampu mengendalikan diri kita, keseluruhan hidup kita sesuai dengan kemauan Tuhan, dan supaya kita tidak tersesat, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Karena itu kita harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, supaya nilai-nilai luhur
sabda keinginan kehendak Tuhan yang berkuasa atas pikiran kita, hati kita, dan keseluruhan hidup kita, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Camkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.